Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Astuti Mustaqim. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 8 anggota, yaitu anggota yang pertama Nur Mutahara Dwi Kurniasi dengan NIM 220901502042. Anggota yang kedua Andi Okcayani Alaika Rizal dengan NIM 220901502038. Anggota ketiga Retno Ningsi dengan NIM 220901502041. Anggota keempat Muhammad Femas Pratama Rizal dengan NIM 220901502039. Anggota kelima Syabila Afia Zahra dengan NIM 220901502040. Anggota keenam Nur Hanifah Sulaiman dengan NIM 220901502037. Anggota ketujuh Muhammad Nabil dengan NIM 220901502035. Anggota terakhir yaitu anggota ke-8 Syafitra Aulia dengan NIM 220901502036. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, saya ingin menjelaskan secara singkat apa itu manajemen dan fungsi manajemen. Manajemen ialah proses perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, manajemen dengan kata kerja to manage, yang secara umum berarti mengurusi. Dari arti khusus, manajemen dipakai bagi pimpinan dan kepemimpinan, yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan memimpin disebut manajer. Fungsi manajemen saling berhubungan atau adanya keterkaitan, di mana seorang manajer akan melakukan sebuah perencanaan terlebih dahulu sebelum mengarahkan ke fungsi lainnya. Begitupun sebaliknya, seorang manajer akan memerlukan sebuah perencanaan sebelum mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada bawahan untuk mencapai tujuan tersebut. Manajer adalah seorang yang mengkoordinasi pekerjaan sehingga tujuan organisasi tercapai. Sejak akhir abad ke-19, biasanya manajemen didefinisikan dalam 4 fungsi pokok manajer, yaitu yang pertama merencanakan planning, mengkoordinasikan organisasi, memimpin actuating, dan mengendalikan controlling. fungsi pengarahan dalam manajemen. Adapun poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dan fungsi pengarahan. Yang kedua, hubungan antar fungsi manajemen. Yang ketiga, peran atau pelaksanaan fungsi pengarahan. Dan yang keempat, hubungan manajer dalam fungsi pengarahan atau directing. Pengertian dan fungsi pengarahan. Directing atau pengarahan adalah mengintegrasikan usaha-usaha anggota suatu kelompok sedemikian sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka memenuhi tujuan-tujuan individual dan kelompok. Semua usaha kelompok memerlukan pengarahan untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok. Merupakan elemen-elemen dari semua aplikasi konsep-konsep manajemen. Konsep-konsep ini adalah mutlak bagi semua tingkat aktivitas manajerial mulai dari pengawas, supervisor, langsung sampai ke kepala eksekutif. Mereka adalah fundamental untuk semua tipe usaha kooperatif termasuk firma-firma usaha, niaga, kantor pemerintahan, dan lembaga-lembaga sosial. Fungsi manajemen yang merancang tindakan-tindakan agar betul-betul dilaksanakan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan itu dilakukan oleh individu, maka pengarahan meliputi pemberian perintah-perintah dan motivasi pada personal yang melaksanakan perintah-perintah tersebut agar sistem organisasi seimbang. Hubungan antar fungsi manajemen terbagi menjadi 4. Pertama, planning. Planning ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan karena termasuk pemilihan alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa yang akan mendatang. Yang kedua, organizing. Organizing mencakup yang pertama, membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok. Yang kedua, membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut. Yang ketiga, menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi. Perorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga pencarian dan penugasannya ke dalam unit-unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur organizing.
Yang ketiga, directing. Directing merupakan pengarahan yang diberikan kepada bawahan sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Directing juga mencakup kegiatan yang dirancang untuk memberi orientasi kepada pegawai, seperti misalnya menyediakan informasi tentang hubungan antar bagian, antar pribadi kebijaksanaan, dan tujuan dari perusahaan. Yang keempat, controlling. Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana, pelaksanaan kegiatan dievaluasi, dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki, supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Peran atau pelaksanaan fungsi pengarahan. Pengarahan atau leading adalah untuk membuat atau mendapatkan karyawan untuk melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Dikenal sebagai leading, directing, motivating, dan actuating. Pengarahan memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ialah 1. Pervasive function, yaitu pengarahan diterima pada berbagai level organisasi. Setiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya. Yang kedua ialah continuous activity. Pengarahan merupakan aktivitas berkelanjutan di sepanjang masa organisasi. Yang ketiga, human factor. Fungsi pengarahan berhubungan dengan bawahan dan karena itu berhubungan dengan human factor. Human factor adalah perilaku manusia yang kompleks dan tidak bisa diprediksi. Yang keempat ialah creative activity. Fungsi pengarahan yang membantu dalam mengubah rencana ke dalam tindakan. Tanpa fungsi ini, seseorang dapat menjadi inaktif dan sumber fisik menjadi tak berarti. Yang kelima ialah executive function. Fungsi pengarahan dilaksanakan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level sepanjang bekerja pada sebuah perusahaan. Bawahan menerima instruksi hanya dari atasannya. Yang keenam adalah delegate function. Pengarahan seharusnya adalah suatu fungsi yang berhadapan dengan manusia. Atasan harus mengetahui bahwa perilaku manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi dan alami, sehingga atasan seharusnya dapat mengkondisikan perilaku seseorang ke arah tujuan yang diharapkan. Peran pengarahan dalam suatu organisasi itu penting, karena dengan pengarahan sebuah rencana dan tugas-tugas akan terlaksana dengan baik, karena ada yang mengarahkan untuk membuat rencana-rencana tersebut terwujud. Tanpa pengarahan juga pengorganisasian tidak akan berjalan dengan baik, karena setiap orang itu mempunyai sifat dan karakter masing-masing atau kesukaan yang mereka masing-masing. Motivasi isi meliputi pemberian tambahan uang, kesempatan, dan prestasi sebagaimana dikemukakan berbagai teori seperti A. Teori motivasi tradisional F.W. Taylor. Dalam pemikiran F.W. Taylor, motivasi itu berupa premi untuk menghilangkan kebosanan kerja. B. Teori motivasi kebutuhan Abraham Maslow. Abraham Maslow mengemukakan bahwa itu diberikan menurut kebutuhan manusia, dalam hal ini pegawainya, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, dan rasa aman, kebutuhan sosial dan kebutuhan harga diri, serta kebutuhan aktualisasi diri yang dipenuhinya secara bertingkat dari bawah. C. Teori motivasi higienis F. Herzberg. Herzberg mengemukakan bahwa motivasi itu agar menjaga faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja jangan sampai bertambah karena akan menghambat prestasi. D. Teori motivasi prestasi dari David M.C. Klein. David M.C. Klein mengemukakan bahwa motivasi itu diberikan dengan prinsip belajar, yaitu mencari pengalaman sendiri agar memperoleh kebutuhan berprestasi, kebutuhan kebersamaan, dan kebutuhan akan kekuasaan. Motivasi proses. Motivasi proses merupakan motivasi yang menciptakan suatu situasi yang mendukung untuk berprestasi kerja, seperti 1. Motivasi penguatan menurut Skinner merupakan motivasi yang isinya agar pemimpin membuat aturan mengenai hukuman terhadap para bawahan yang melanggar norma atau ketentuan. Dan yang kedua, motivasi harap menurut Vivron merupakan motivasi yang memberikan harapan lebih baik di kemudian hari untuk bawahan. Dan yang ketiga, motivasi keadilan menurut S. Adam berupa sikap adil pemimpin kepada para bawahan, terutama yang memiliki input dan kondisi kerja yang sama. Dan yang terakhir, motivasi tujuan menurut Elop merupakan motivasi berupa pengendalian dirinya sendiri dengan tujuan yang telah disusun. Hubungan manajer dalam fungsi pengarahan. Hubungan manajer dengan fungsi pengarahan dalam arti khusus, manajemen dipakai bagi pemimpin dan kepemimpinan, yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan memimpin disebut manajer. Pengarahan adalah proses menuntun atau membimbing, memberikan petunjuk dan instruksi kepada bawahan atau anggota organisasi ke arah yang tepat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebuah perusahaan.
Fungsi manajemen saling berhubungan atau adanya keterkaitan dengan di mana seorang manajer akan melakukan sebuah perencanaan terlebih dahulu sebelum mengarah ke fungsi yang selanjutnya. Begitupun sebaliknya, seorang manajer memerlukan sebuah perencanaan sebelum mengarah atau memberikan petunjuk kepada bawahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengarahan atau directing merupakan jantung proses manajemen karena menyangkut langkah mula. Istilah-istilah lain yang mengandung ide yang sama ialah memimpin, menjalankan, mengawasi, memerintahkan, dan membimbing. Apapun istilah yang digunakan, inti idenya ialah membuat terlaksananya keputusan, rencana, dan program yang telah disusun terlebih dahulu guna mencapai tujuan-tujuan kelompok. Dikatakan juga di salah satu buku bahwa arti dari directing sendiri adalah kepemimpinan. Peran pengarahan dalam suatu organisasi itu penting, karena dengan pengarahan sebuah rencana dan tugas-tugas akan terlaksana dengan baik, karena ada yang mengarahkan untuk membuat rencana-rencana tersebut terwujud. Manajer adalah bagian dari kelompok kerja. Juga dikatakan bahwa manajer merupakan bagian dari bawahan. Manajer merupakan pejabat sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Ia harus memilih dan mengintegrasikan mereka untuk melaksanakan pekerjaan yang dihadapi.